Arsitek kedaulatan di tanah garam. Bagaimana Ratu Pamelingan menumbangkan dominasi Majapahit. Bagian 1. Banyak orang mengira bahwa sejarah kemerdekaan wilayah di Nusantara hanyalah soal angkat senjata atau peperangan berdarah. Namun, catatan sejarah kolonial dan manuskrip lokal Madura membuktikan sebuah tesis yang berbeda. Kedaulatan sejati seringkali justru lahir dari kecerdasan meja diplomasi dan keberanian seorang pemimpin perempuan dalam memutus rantai penjajahan. Sebagai pengamat sejarah regional, saya melihat ada satu sosok yang namanya sering terlewatkan dalam buku teks sejarah nasional. Padahal, ia adalah peletak dasar kemerdekaan Pamekasan dari hegemoni Majapahit. Beliau adalah Ratu Pamelingan. Namun, yang jauh lebih krusial untuk kita pelajari hari ini bukan hanya cara beliau memerdekakan diri, melainkan bagaimana putranya, Pangembahan Ronggo Sukowati, menjaga kemerdekaan itu dari terkaman imperium raksasa bernama Mataram Islam. Mari kita bedah anatomi kekuasaan di Pamekasan. Setelah Ratu Pamelingan berhasil membawa Pamekasan lepas dari bayang-bayang Majapahit yang mulai memudar, Pamekasan berdiri sebagai entitas politik baru yang rapuh di tengah samudera kekuatan besar. Tantangan sesungguhnya muncul saat ekspansi Mataram Islam di bawah Sultan Agung mulai bergerak beringas ke arah timur. Di titik inilah, Panembahan Ronggo Sukowati menunjukkan kelasnya sebagai seorang negarawan ulung. Jika ibunya, Ratu Pamelingan, adalah sosok yang melahirkan kedaulatan, maka Ronggo Sukowati adalah sosok yang mengamankan kedaulatan tersebut. Ada 4 strategi besar yang dijalankannya, yang bahkan masih sangat relevan jika kita bicara soal ketahanan nasional hari ini. Pertama, diplomasi bunga teratai. Ronggo Sukowati adalah seorang realis. Ia sadar secara militer Pamekasan akan hancur jika berkonfrontasi langsung dengan Mataram. Maka, ia mengambil langkah fasalisme sukarela. Alih-alih menunggu diserang dan diratakan dengan tanah, seperti nasib tragis Surabaya atau wilayah Sumeneb saat itu, ia menjalin hubungan diplomatis yang sangat santun. Hasilnya, Mataram melihat Pamekasan bukan sebagai musuh yang harus ditaklukkan dengan darah, melainkan sebagai mitra strategis di wilayah Madura. Ini adalah pelajaran penting. Dalam bernegara, fleksibilitas diplomasi seringkali lebih menyelamatkan nyawa rakyat daripada kebanggaan semu di medan perang. Namun, ada satu harga mahal yang harus dibayar Pamekasan demi kedamaian tersebut. Ada satu perjanjian rahasia dan kewajiban upeti yang hampir saja meruntuhkan wibawa Ronggo Sukowati di mata rakyatnya sendiri. Apa itu dan bagaimana ia menyelesaikannya? Tunggu narasi akhirnya di video bagian kedua.